Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan terkait sama sistem persamaan linear, itu ada yang namanya cara menyelesaikannya. Tadi Wase bilang ada 3 macam ya. Sebetulnya kalau misalkan, kita bahas lebih lanjut, itu sekitar ada 5 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada campuran atau kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Kemudian yang keempat ada metode grafik, yang satunya ada lagi adalah metode inverse. Nah, inverse matrix di sini kalau misalkan kalian sudah belajar tentang matrix, maka di situ ada materi tentang inverse. Nah, kalau kita menggunakan inverse matrix itu lebih mudah lagi untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear, baik 2 variabel maupun 3 variabel. Untuk apa sih kita belajar tentang sistem persamaan linear? Mungkin kalian sudah mengenal sebetulnya, namun belum bisa dikaitkan dengan matematikanya. Nah, kalau sebagai contoh misalkan aplikasinya yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temukan itu ketika misalkan kalian membeli makanan siap saji. Bapak buatnya ini di KFC ya. Nah, KFC. Sebetulnya kan kalau di KFC ini kita bisa bayar atau membelinya satu per satu, jadi buy one ya. Jadi misalkan kentangnya aja atau misalkan ayamnya aja atau minumannya saja gitu, seperti itu. Tetapi saat di KFC ini kita bisa membeli dengan beberapa varian. Istilahnya menggunakan paket ya, ada paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Nah, kalau misalkan untuk mempermudah, kalau misalkan ada Tasya membeli misalkan paket A dengan harga sekian, kemudian ada Uase misalkan membeli paket B dengan harga sekian, nanti kita bisa menentukan berapa sih satuannya gitu, satuan dari harga yang ada dalam paket A dan paket B gitu. Nah, ini salah satunya aplikasi dalam kehidupan ya, kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian sering sekali berkaitan dengan jajanan yang siap saji seperti ini, kemudian siap makan juga ya, bentuknya seperti ini. Jadi dengan cara sistem persamaan linear, kalian bisa menentukan beberapa harga yang satuannya lah, istilah seperti itu. Kalau misalkan disajikan dalam beberapa paket makanan siap saji. Contoh yang lainnya, ini terkait sama bidang selain matematika. Misalkan ada bidang fisika. Mungkin kalian sudah belajar tentang kuat arus ya. Nah, ini berkaitan dengan kuat arus. Di sini ada persamaan-persamaan yang membutuhkan penyelesaiannya itu dengan menggunakan sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Kalau misalnya di bidang kimia, biasanya kita menggunakannya kalau yang Bapak tahu itu hanya beberapa ya. Seperti halnya reaksi redoks seperti itu. Nah, itu juga diperlukan sistem persamaan linear, di mana persamaan dari kimia itu harus setara gitu ya, setara antara persamaan satu dengan persamaan yang lainnya. Nah, ini adalah aplikasi di bidang yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan membuat kegiatannya itu dalam bentuk diskusi, di mana diskusinya kalian harus menyelesaikan 2 permasalahan. Ada permasalahan satu yang terkait masalah pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang. Kemudian yang kedua nanti ada permasalahan yang kedua, mungkin nanti kita akan bahas seperti apa permasalahannya. Dalam diskusi ini, Bapak akan menilai terkait sama komunikasi kalian antar individu ya. Antar individu di mana kalian harus mengutarakan pendapat kalian, kemudian hasil temu kalian. Kemudian kalian juga bisa searching di internet atau misalkan membuka buku sebagai literasi kalian untuk menentukan pemecahannya. Selain itu, sikap yang perlu diperhatikan juga toleransi terhadap pendapat teman kalian. Jadi ada 2 sikap yang Bapak nilai. Yang pertama sikap terkait komunikasi kalian terhadap
diskusinya, kemudian yang satunya lagi toleransi. Kemudian selain itu kalau misalnya ada masih waktunya masih ada, nanti ada penilaian yang akan kalian kerjakan supaya Bapak mengetahui sejauh mana kalian memahami terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Bisa difahami sampai sini? Jadi jadi kegiatannya kita diskusi. Nah, untuk yang sekarang kita bagi kelompoknya. Kita ada 24 orang tuh bersama Bapak ya. 24 berarti ada 23. 23 dibagi 4 kelompok. Atau kelompok yang sebelumnya masih ada belum? Masih ingat nggak? Kalau nggak salah Bapak membuat kelompok ya di tugas yang sebelumnya. Masih ingat tidak? Supaya mempercepat waktunya. Kurang tahu ya? Oke, kalau gitu Bapak buat kelompoknya sekarang. Kelompok 1, maaf Bapak lihat dulu. Kelompok 1, Aisyah Jazlin, mohon maaf ditulis ya untuk kelompok 1. Aisyah Jazlin, Almas Nadifa Az-Zahra, kemudian Diandra Khalifa, Virus Febri, itu udah berapa tuh? Lupa lagi. Mohon maaf. 4 ya? 4, oke. Kemudian ada Muhammad Fadlan. Muhammad Fadlan sama Aufa Al-Hanif. Itu kelompok 1. Kelompok yang kedua, Alia Khairun. Mohon maaf, nanti koreksi ya. Alia Khairun. Kemudian Amabel Mariza. Akila siapa ya? Akila panjangnya. Akila. Kemudian Virus Febri udah belum? Udah, Pak. Sudah. Berarti Gina Zahwa, Muhammad Nadif Umar, kemudian Rizky Ardiaksa, Najma Fitria. Udah 6 ya? 7, Pak. Jadi 7. Berarti yang terakhir Najma Fitria jangan masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 3 Najma Fitria. Kelompok 3 Najma Fitria. Tadi Amabel udah ya. Amabel udah. Akila udah. Diandra Khalifa udah. Virus udah. Gina Zahwa udah belum? Udah, Pak. Virus Febri sudah ya? Jihan Khaila. Muhammad Fadlan sudah. Aufa sudah. Muhammad Nadif sudah. Muhammad Rizky Ardiaksa sudah. Muhammad Faisal Hamim. Kemudian tadi Najma udah. Oase. Syarifah Alesya. Kemudian Vega Xavier. Tasya. Itu udah 6 ya? Kalau sama Tasya 7, Pak. Oh, Tasyanya berarti kelompok 4. Nah, selainnya berarti kelompok yang keempat. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, terkait permasalahannya, sebentar. Terkait permasalahannya, yang pertama adalah permasalahan sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Faisal Fakhri selama 15 hari. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Faisal dan Fatma dalam 12 hari, sedangkan Fakhri dan Fatma selesai dalam 10 hari. Bagaimana cara kalian untuk menentukan jumlah hari jika pekerjaan tersebut secara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya? Kalau bisa setiap kelompoknya minta print screen yang ini ya, print screen permasalahan 1. Kalau sudah minta di notifikasi atau misalkan beritahu kalau sudah.
Di print screen sudah? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Permasalahan yang kedua, jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11. Bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama dan ketiga dikurangi 1. Jika bilangan tersebut adalah A, B, dan C, bagaimana cara kalian untuk menentukan nilai dari A ditambah B dikurang C? Minta di print screen juga. Minta dialihkan dulu ya. Jadi ada 2. Sebentar. Sudah di print screen? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, Bapak stop screen dulu ya. Bapak lihat breakout room yang kosongnya ada di mana. Oke. Di cadangan 1 untuk kelompok 1, cadangan 2, kelas cadangan 2 untuk kelompok 2, kelas cadangan 3 untuk kelompok 3, kelas cadangan 4 untuk kelompok 4. Silahkan join ya, nanti mungkin sekarang di reset dulu. Setelah di reset masuk kembali dengan kelas cadangan 1 untuk kelompok 1, kelas cadangan 2 untuk kelompok 2, kelas cadangan 3 untuk kelompok 3, kelas cadangan 4 untuk kelompok 4. Nah, kalau misalkan nanti ada permasalahan yang dikira agak kesulitan, kita diskusi ya. Bapak akan masuk ke beberapa cadangan nanti ya, secara bergiliran. Tapi diusahakan kalian harus menyelesaikannya tepat waktu. Bapak kasih waktunya 30 menit dari sekarang. Dari masuk lagi ya breakout room. Kan ini mau di restart nih. Sebentar waktunya ya. 9.31 sekarang. Berarti jam 10 lebih 10 kalian sudah join lagi di kelas 10.3 dengan sudah mempersiapkan untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke, silahkan ya join di setiap kelas cadangannya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada yang kesulitan apa tidak? Diskusinya berjalan apa tidak nih? Masih aman Pak sejauh ini. Oke. Ya maksud Bapak didiskusikan tuh jangan sampai sendiri-sendiri ya ngerjainnya. Ya Pak. Diusahakan. Ini Oke. diskusinya di grup WhatsApp gitu Pak. Oke, siap. Misalnya. Baik, kelompok 2 ini ya? Ya, Pak. Kira-kira ada kesulitan atau tidak? Ada, Pak. Kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Pak. Ayo mau nanya yang nomor 1 itu enggak? Yang nomor 1, ada kesulitan di nomor 1? Di aku udah enggak sih, Pak. Paling di menentukan persamaannya ya. Nah, kira-kira kalau persamaannya kalau di kalimat yang pertama kira-kira persamaannya apa nih? Ntar Bapak share screen yang di ininya ya. Permasalahan pertama. Nah ini ya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Faisal dan Fahri selama 15 hari. Nah, kalau dalam bentuk soal cerita, maka kalian harus mampu membuat model matematikanya. Nah, kalau misalkan Faisal dan Fahri bisa menyelesaikannya dalam 15 hari, kira-kira untuk menentukan persamaannya seperti apa nih? Untuk model matematikanya. Pakai 1 per 1 per ya, Pak?
Iya, betul. Kenapa jadi 1 per gitu? Kira-kira kenapa nih? Kalau sebelumnya kan di persamaan yang kemarin di 2 variabel kan langsung ya. Jangan sampai kalian membuatnya itu Faisal sama Fakhri selama 15 hari. Berarti kalau misalkan Faisalnya X, misalkan Fakhrinya Y, maka jangan sampai kalian membuatnya menjadi X ditambah Y sama dengan 15. Nah, itu kekeliruan ya. Seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa menjadi 1 pernya? Mungkin karena kan variabelnya beda gitu kan Pak, terus hasilnya harus jadi pecahan karena kayak penggabungan dua variabel gitu mungkin. Karena ini masih kayak bentuknya perbandingan gitu. Oh iya. Nah sebetulnya sih gini, sebetulnya kan pekerjaannya cuma 1 ya. Jadi sebuah pekerjaan gitu. Kan 1. Sedangkan kalau yang mengerjakannya itu tidak hanya 1 orang. Kalau misalkan pekerjaannya cuma 1 orang, perbandingannya jadi 1 per 1 sebetulnya. Jadi 1 per 1. Tapi kalau misalkan yang menyelesaikannya itu banyak orang, maka si pekerjaan itu dibagi ke beberapa orang, dibagi pekerjaannya ya, dibagi ke beberapa orang. Sehingga penulisannya bukan lagi X ditambah Y sama dengan 15, tetapi 1 pekerjaan dibagi oleh orang yang mengerjakan. Jadi 1 dibagi X berarti kan pekerjaan yang dilakukan oleh X ditambah dengan pekerjaan yang sama, jadi 1 pekerjaan dibagi dengan Y, Y-nya di sini Fahri. Kemudian sama dengannya 15 atau 1 per 15. Gimana? 1 per 15 atau 15? Kalau di kalimat yang pertama 1 per 15 Pak. 1 per 15 ya? Iya. Jadi 1 per 15 karena 1 hari dapat dikerjakan dalam waktu 15 hari. Jadi 1 per 15. Sama di persamaan yang selanjutnya di kalimat berikutnya. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Faisal dan Fatma dalam 12 hari. Ini juga sama halnya di kalimat yang pertamanya. Begitu juga di kalimat yang ketiga, sedangkan Fakhri dan Fatma selesai dalam 10 hari. Jadi bentuknya dalam bentuk perbandingan semuanya. Istilahnya kenapa dibuat perbandingan? Dikarenakan 1 pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang gitu. Itu ya perbandingan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke, untuk yang permasalahan yang kedua tidak ada masalah ya? Insya Allah tidak Pak. Oke, Bapak lihat ke yang lain dulu ya. Baik, Ke kelompok yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Berarti kalau Ini persamaan ketiga. yang tiganya. Berarti itu pertemuan 1 tuh yang awal itu ya X tambah Y tambah Y tambah sama. Iya. Itu yang jumlah 3 buah bilangan. Terus kalau ini diambilnya dari yang bilangan ketiga itu ya, bilangan ketiga sama dengan. Iya. Kalau yang persamaan 3 diambilnya dari yang bilangan kedua. Iya, bilangan kedua ditambah 2 itu. Sama dengan. Terus dia nanyanya apa? Menentukan A plus min C. Oh, kita ya. A plus B. Berarti ini cari dulu nih. Ayo siapa yang nyari? Ayo Faisal coba. Udah ada persamaannya nih. Ya silahkan. Kalau ini mau berapa kira-kira? Dikasih? Ini gimana caranya? Bawain. Tuh. A tambah B. Oh berarti kita misalinnya salah dong. Dia nanya A, B, C. Kita dari misalin A, B, Z. Nanti bingung lagi kita. Ganti. Pak. Z-nya C ya tadi ya? Ya. X-nya A,
B. Cuma saya tanya, kalau bantu ini maklumin ini nggak? Kalau bantu ini kita belajar Ya, nggak? kurang. Ini pakai cara eliminasi gitu kah? Ya, Nggak bisa. eliminasi dan substitusi. Ini mulai jam berapa? Mungkin A tambah B tambah C tanda 11. Oh, nih bisa nih. Persamaan 1 sama persamaan 22 aja tuh, Sob. Ya, eliminasi. Kayak gini. A plus B plus C plus A B oh. Ini guys, kurang deh guys. Ya, kurang nanti dapatnya A sama B. Coba Tadi deh. di substitusi gitu ke persamaan 3 ya? Iya, heeh. 3. Coba ini kurang. A tambah B tambah C sama 11. Min 2A min B tambah C. Siapa yang mau? Ya, betul. B min B berarti ya, betul. C min C habis C-nya habis, terus ini berarti berapa? 11 sama 3 14, siap. Betul. Saya dapat ini persamaan ke 4. Ya, 4. Nah, apa lagi ya? Biar masukkan A sama B lagi, kita eliminasi dari 1 sama 3. Berapa? Iya, boleh 1 sama 3 kita tambah nggak sih? Jadi biar C-nya habis. Iya, boleh. Nah. A plus B min C. Nah, ditambah. Iya. Nah, tambah. Berarti 2B sama Ya, dengan 2A. A juga, bukan habis A-nya juga. Oh iya, habis Ya, A-nya. A-nya habis. Iya, berarti kita langsung dapat bawah. Iya, langsung Enak tambah. Iya. B sama dengan 4. Betul. Tinggal substitusi dulu. Iya. Ini yang ke sini Dari kasih. A. Iya, buat nyetak. Masukin B-nya. Nih, itu ke sini nih. B, A. Berarti 3A Nih, aku tebelin. tambah 2 sama dengan 14. Tuh. Sama dengan 8. ya, Ditambah 8. sama dengan 14. 3A 3A sama dengan 14 min 8. 14 min 8. Berarti Sama dengan Nah, di bawah. di bawah aja ya. Iya, di bawah aja biar rapi. Sama dengan 6 A sama dengan 2. Yeay. C-nya. Tinggal C-nya. Tinggal masukin ke yang awal aja biar gampang. Ini A tambah B tambah C Yang 11 awal nggak sih? A tambah B C ya 11. Gitu aja, gampang. Dan Udah. Tambah 4. iya, berarti tadi Tambah C sama dengan 11. Iya. Gimana? Ini. A-nya 2. Ya. Banyak yang nulis. Sabar dulu. Jangan tulis 2 tambah 4 tambah C. C sama dengan 11. 11 C sama dengan 11 dikurang 6. 6. Ini
Ini mah. Teman-teman min Min 4 min 2 Ada? bisa. Min 6 sama dengan kan? nah pertanyaannya A ditambah B dikurang C. Iya, pertanyaannya itu bukan ini. Ya. Kebalik. Sia-sia kan. A di Tambah. tambah Oke, kelompok ini sudah selesai apa belum? Nomor 2-nya belum, Pak. Nomor 2 ya, oke. Tidak ada permasalahan ya? Masuk ke undangan sebagian. Teman-teman, waktunya sepertinya sudah harus masuk ke kelas yang pertama ya, di 10.3. Silahkan kembali ke 10.3 dan persiapkan untuk presentasinya ya. Kursi sofa. Tadi dia simpan bayar lah. Atau kursi yang bisa dipotong. Atau di gudang. Lihat. Ya, terus ini apa nih? Bilangan ketiga sama dengan bilangan 2 kali bilangan pertama. Oh, ini yang ini bukan yang ini bukan yang C, bukan ya? Iya, betul. Oh. Oke, sama dengan Teman-teman yang lain, ini waktunya udah 10 lebih 10 ya. Iya Pak. Jadi silakan dibereskan, nanti ketemu di 10 kelas 10.3 ya. Pak. Oke. Sampai dikasih waktu saya, Pak. Iya, tadi Bapak 10 ya, kalau nggak salah 10 lewat 10. Ya Pak, udah kok Pak. Iya. Oke. Kembali nih. Ya ayo, kan udah emang. Ingat yang presentasi. Allahu Akbar. Banget yang presentasi. Kayak gitu. Ya nggak tahu sih yang saya gimana. Ini Oke, sudah semuanya ya. Ya, kita nunggu teman yang lainnya nih. Tadi harusnya ada 24, baru 12 siswa. Tidak ada masalah kan yang lainnya ya? Bisa dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada problem di permasalahan yang dua tadi ya. Kalau ada grup chatnya minta disuruh masuk ya, yang lainnya. Nah, nanti kita keluarnya jam 10.30 ya, kan harusnya 10.45. Bapak melabrak istirahatnya, mohon maaf. Jadi istirahatnya 15 menit. Nah, kita selesainya harusnya 10.45, berarti kita selesai di 10.30. Nanti kalau melewati tolong dikasih tahu ya. Oke, teman-teman yang lain ini baru 14 tuh bersama Bapak ya, baru 13. Minta dikonfirmasi ke teman yang lainnya supaya masuk ke kelas kita. Yang sudah masuk kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya kalau tidak salah. Kelompok 3. Oke, nambah. Kamu Abel disuapin ya sama mamanya. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya kita masuk ke presentasi. Presentasinya karena waktunya kemungkinan tidak cukup ya kalau misalkan sampai 10.30. Jadi Bapak minta kelompok ke-3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sedangkan untuk kelompok 1, kelompok 3, Pak. ya, kelompok 3. Untuk kelompok 1, 2, dan 4 silahkan kalian menanggapi, memperhatikan kemudian menanggapi
dari hasil presentasinya. Jika nanti ternyata terdapat perbedaan ya antara hasil yang diperoleh atau misalkan pada saat proses pencariannya yang berbeda. Mungkin seperti itu ya. Untuk kelompok 3 Bapak persilakan. Boleh share screen ya. Makasih Pak ya. Ya. Udah bisa dilihat Pak? Bisa. Ini yang permasalahan 1 ya? Oke. Iya, ada dua. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bersama Faisal dari kelompok 3 yang terdiri dari anggotanya itu Najmah, Jihan, Vega, saya sendiri Wasta, Faisal, dan juga Windy. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyaksikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu tentang permasalahan 1 dan juga permasalahan 2 dari tugas yang sudah diberikan. Oke, untuk permasalahan pertama saya persilakan kepada Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ini kita punya soal, yaitu sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Faisal dan Fahri selama 15 hari. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Faisal dan Fatma dalam 12 hari, sedangkan Fahri dan Fatma selesai dalam 10 hari. Bagaimana cara menentukan jumlah hari jika pekerjaan tersebut secara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya? Jadi kita di sini mempermisalkan yaitu Faisal dengan X, Fahri Y, dan Fatma Z. Ketahui Faisal plus Fahri sama dengan 15 hari, Faisal plus Fatma sama dengan 12 hari, Fahri plus Fatma sama dengan 10 hari. Jadi jika dimasukkan seperti ini, jadi 1 per X tambah 1 per Y sama dengan 1 per 15, 1 per X tambah 1 per Z sama dengan 1 per 12, 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Jadi kami memakai cara seperti ini, yaitu kita menambahkan semua persamaan tersebut yang menjadi hasilnya, yaitu 2 per X tambah 2 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 4 plus 5 tambah 6 per 60. Kita mendapat atau sama dengan 2 dikali 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 15 per 60. Lalu kita dipindah ruas yang tadinya kali menjadi bagi, jadi 15 per 20 dibagi 2 sama dengan 15 per 120. Jadi kita dapatkan yaitu 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 15 per 120. Kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Jadi waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan secara bersama-sama adalah 8 hari. Terima kasih. Ya, ditanggapi apa langsung lanjut lagi? Dilanjutkan aja dulu ya. Baik, terima kasih Faisal atas pemaparannya. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11. Bilangan ketiga sama dengan kedua. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama, dan ketiga dikurangi 1. Jika bilangan tersebut adalah A, B, dan C, bagaimana cara menentukan nilai A plus B tambah min C maksudnya? Oke, jadi kita pertama-tama yaitu tetap ketahui yang pertama adalah A bilangan pertama, B bilangan kedua, C bilangan ketiga. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Jalur biasa penjabaran yang berikutnya dulu. Jalur biasa aja Jumlah dulu. sisa jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11. Kemudian kita tulis di sini berarti 3 bilangan asli sama dengan 11. Jadi A plus B plus C sama dengan 11. Kemudian bilangan ketiga sama dengan bilangan kedua kali bilangan pertama. Kemudian di sini kita masukin lagi C sama dengan 2A plus B min 3 ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Ini bilangan kedua ditambah 2 sama dengan jumlah bilangan pertama, dan ketiga dikurangi 1. Min 2A min B plus C sama dengan 3 plus B plus 2 sama dengan A plus C min 1. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu min A plus B min C sama dengan min
min 1 min 2. Min A plus B min C sama dengan min 3. Bersama dengan 3. Oke, yang pertanyaannya adalah A plus B sama dengan dikurang min C. Berapa? Jawabannya A plus B plus C yang tadi di awal sama pertama sama dengan 11. Kemudian dimasukkan lagi min 2A plus min B plus C sama dengan min 3. Kemudian kita substitusikan di sini A min 2A sama dengan 3A, kemudian B min B sama dengan 2B, kemudian C habis, kemudian 11 min 3 sama dengan 14. Hingga persamaan yang keempat, A plus B plus, kemudian kita masukkan lagi A plus B plus C sama dengan 11, min A plus B plus C sama dengan min 3. Kemudian jadi yang B, A plus min A sama dengan habis, B plus B sama dengan 2B, kemudian C habis, kemudian 11 dengan 3, 8. Kemudian 8 dibagi 2, B kita menemukan hasilnya adalah 4. Kemudian kita mencari yang A, 3A plus 2B sama dengan 14, 3A plus 2B dari 4 sama dengan 14, 3A plus 8 sama dengan 14, 3A sama dengan 8, ini 8 ini pindah, jadi 3A sama dengan 6, kemudian 6 dibagi 3 sama dengan A yaitu 2. Selanjutnya A plus B plus C sama dengan A plus B plus C sama dengan 11 plus min C maksudnya, 2 plus tadi yang kita temuin yaitu A dengan B sama dengan 2 dan 4, jadi 2 plus 4 C sama dengan 11. Nanti kita temukan di sini C sama dengan 11 min 4 min 2. Hasilnya adalah 5. Oke, kemudian kita masukkan ke pertanyaan yang ditanyakan utamanya, yaitu A plus B min C sama dengan berapa. Kemudian kita temukan hasilnya kan A sama dengan 2, B sama dengan 4, kemudian dikurangi 5. Kemudian hasilnya adalah 1. Itu kurang lebih jadi bahasan diskusi kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada tanggapan atau mungkin pernyataan-pernyataan yang berbeda, silahkan dipersilahkan untuk berbicara. Terima kasih. Ada dari yang lain, kelompok yang lain mau menanggapi, silahkan. Kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Pak, saya mau nanya. Boleh, silahkan, Virus. Yang diskusi 1 itu kan 1 per, yaitu 1 per X tambah 1 per Y 1 per 15 terus dan seterusnya. Kenapa 1 per gitu? Kenapa nggak langsung X atau X tambah Y? Kenapa harus pakai 1 per-nya? Oke, dari kelompok berapa ini? Virus tuh? Kelompok 1 1, Pak. Kelompok 1, oke. Silahkan Oase sama Faisal atau teman yang kelompok 3 ya, bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Ya baik, izin menjawab. Jadi kita menemukan dari internet dan kita juga udah pernah belajar waktu SMP juga pernah belajar tentang sistem persamaan linear. Jadi emang kalau ada orang yang bekerja sama gitu untuk mencari waktu kalau dikerjain bersama-sama, itu emang rumusnya 1 per orang itu sama tambah 1 per orang itu sama dengan 1 per waktu jika kedua orang itu melakukan hal tersebut bersama-sama. Gitu sih, terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan yang lain? Virus gimana? Sudah bisa difahami kenapa menjadi 1 per X? Sudah, Pak, tapi kalau konsepnya jadi perbandingan terbalik itu sama nggak alasannya? Mungkin seperti ini ya. Ketika misalkan ada sebuah pekerjaan, namanya kan tadi di awal tuh sebuah pekerjaan. Ketika sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh beberapa orang sebetulnya. Nah, kalau misalkan hanya 1 orang, perbandingannya itu menjadi 1 per 1 karena kan yang mengerjakannya 1 orang. Tapi kalau misalkan pekerjaannya tersebut satu pekerjaan kemudian dilakukan oleh beberapa orang, maka bentuknya menjadi perbandingan. Kenapa? Dikarenakan satu pekerjaan itu dikerjakan oleh beberapa. Misalkan di persamaan yang pertama
kan yang dikerjakannya itu Faisal sama Fahri. Maka satu pekerjaan dibagi oleh Fahri untuk mengerjakannya ditambah dengan satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Faisal, seperti itu. Jadi kalau misalkan kenapa harus menjadi 1/, itu dikarenakan pekerjaannya cuma satu, kemudian dibagikan dibagikan untuk menyelesaikannya itu untuk beberapa orang, makanya bentuknya menjadi 1/nya, seperti itu. Kalau misalkan berbanding terbalik, sebetulnya perbandingannya itu perbandingan ke dalam bentuk yang tadi ya, jadi pekerjaan itu dibagikan ke dalam beberapa orang, seperti itu. Ya, virus ya, seperti itu ya. Kalau misalkan secara lebih analoginya seperti itu. Ada yang lain selain virus? Boleh, silahkan. Tidak ada masalah yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan Oase untuk menutup. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Hapsi yang telah menanggapi dari presentasi kami, diskusi kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua dan juga Pak Ahmad yang telah menyimak presentasi kami. Semoga apa yang telah kami diskusikan bisa membawa manfaat kepada teman-teman semua. Amin. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Luar biasa ya sebetulnya diskusinya di Bapak ngecek di yang lainnya. Alhamdulillah kelompok 3 ini yang paling luar biasa sebetulnya. Oke, izin share dulu ya. Izin share lagi. Ini harusnya setiap kelompok harus presentasi, cuma waktunya yang kurang memungkinkan. Oke, setelah pembelajaran, Bapak hanya ingin membuat penarikan kesimpulan yang kalian dapatkan sebetulnya dari pembelajaran tadi terkait sama menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira Bapak minta ke Muhammad Rizki, panjangnya apa ya? Muhammad Rizki apa nih? Ardiaksa ya kalau tidak salah. Bersama Bapak kah? Masih bersama Bapak? Muhammad Rizki Ardiaksa. Tidak ada ya. Oke, Bapak minta Muhammad Fadlan. Ada Muhammad Fadlan? Tidak ada juga. Oke, Bapak langsung ke Jihan. Ada Jihan? Oke, ada Jihan. Baik, Jihan, kalau misalkan berdasarkan dari hasil diskusi kemudian untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, kira-kira kesimpulan yang Jihan dapatkan seperti apa, Jihan? Jadi kita bisa mencari suatu nilai menggunakan persamaan-persamaan dengan metode eliminasi dan substitusi. Bahkan kita juga bisa membuat persamaan keempat untuk membantu penyelesaian masalah tersebut, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Jihan. Kalau misalkan Akilah, ada Akilah. Dari Akilah seperti apa kesimpulannya? Yang didapat ya, jadi berdasarkan dari pengalaman, kesimpulan berdasarkan pengalaman Akilah ketika menyelesaikan tadi, seperti apa? Sama kayak Jihan, Pak. Sama kayak Jihan ya? Oke, bisa disebutkan seperti apa? Jadi bisa mencari sebuah nilai menggunakan persamaan linear. Ya. Oke. Yang lainnya mungkin mudah-mudahan ya Bapak tidak bisa menyebutkan mempertanyakan ke teman-teman yang lainnya karena waktunya yang kurang memungkinkan. Jadi kalau misalkan Bapak simpulkan, sebetulnya kalau misalkan kita memperoleh sebuah permasalahan, yang pertama itu kalian harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah menentukan model, baru kita menentukan cara untuk menyelesaikannya seperti apa. Nah, sebetulnya di pemaparan di awal sudah Bapak sampaikan bahwa dalam sistem persamaan linear itu ada 4 cara ya. 4 cara yang sudah kalian pelajari sebetulnya di SMP. Itu ada substitusi, eliminasi, kemudian campuran, kemudian ada grafik.
Kalau misalkan kalian terapkan satu persatu kemudian dibandingkan antara 1 sampai 4-nya itu caranya, maka hasilnya pasti bakalan sama. Itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ini yang sebetulnya penilaiannya. Bapak waktunya sudah melewati 2 menit sebenarnya. Jadi penilaiannya nanti digabung di penilaian tengah semester atau ulangan harian ya. Oke, kita masuk ke refleksi. Nah, ini penting sekali. Ini refleksi terkait penilaian kalian terhadap pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini gambarnya sangat sumringah ya, artinya kalian sudah paham betul, kemudian bisa mengaplikasikan dari apa yang kalian ketahui terkait dengan penyelesaian sistem persamaan linier ke dalam bentuk permasalahannya. Kalau yang kedua sedang-sedang aja, jadi paham, bisa, kemudian menyelesaikannya bisa, cuma tidak terlalu tidak terlalu memahami secara mendalam. Yang nomor 3 ini orangnya lagi nangis ya, artinya kalau misalkan kalian berada di tipe yang ketiga berarti kalian tidak paham dari apa yang kalian dapat di SMP, kemudian tidak dapat menyelesaikannya dalam permasalahan yang tadi didiskusikan. Nah, Bapak pengen tahu dari Almas Nadifa Az-Zahra. Ada Almas. Oke. Kalau misalkan dari ketiga gambar ini kira-kira berada di gambar yang mana? Almas. Saya 1, Pak. 1 ya, alhamdulillah. Berarti sudah bisa menerapkan ya. Kemudian tidak ada permasalahan. Baik. Kalau misalkan Vega Zafir, ada Vega Zafir. 1, Pak. 1. Kenapa tuh 1? Khawatirnya Soalnya dari contoh soal yang tadi itu kayak alhamdulillah bisa mengikuti gitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa berada di nomor 1 juga ya, yang teman yang lain. Kalau misalkan tahu ada yang memiliki atau persepsi di nomor yang 3, nanti bisa bertanya ke Bapak atau ke teman-teman yang lain. Ya, yang sudah tadi ada Faisal, kemudian ada Oase. Silakan bertanya ke Faisal sama Oase, atau misalkan teman-teman di grup atau di kelompok diskusi yang tadi ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita evaluasi nih. Bapak, kalau ini evaluasinya terkait pembelajaran dari Bapak ke kalian. Kalau misalkan kita perhatikan dari awal sampai dengan saat ini ya, kemudian pada saat diskusi Bapak memperhatikan pada kegiatan diskusi, sepertinya masih kurang untuk diskusinya. Kalau kelompok 3 luar biasa ya, karena diskusinya Bapak kelihatan itu lagi berdiskusi, tapi untuk yang kelompok-kelompok yang lainnya ketika diskusi itu ada yang sebagian di WhatsApp katanya diskusinya, jadi tidak terlihat Bapak untuk menilai di diskusinya. Untuk kedepannya Bapak minta ketika misalkan kita buat ke dalam diskusi, kemudian kita masuk ke breakout room yang disediakan, baik nanti dalam Google Meet atau yang di beberapa Google Meet ya Bapak siapkan nantinya, maka diskusinya tidak lagi beralih ke individu-individu. Kalau misalkan Bapak lihat di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ini masih individual. Jadi ketika misalkan sudah saya udah paham, ngerjain sendiri gitu. Tapi kan penilaiannya bukan itu. Penilaiannya di sini Bapak ingatkan bahwa penilaian untuk diskusi itu ada beberapa yang harus masuk penilaian. Jadi nanti tolong ditingkatkan. Bagi yang sudah kelompok 3 tolong dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi ya dalam bentuk diskusinya. Nah, ini tugasnya. Nanti Bapak akan buat di Google Classroom. Sebetulnya ini bukan resume ya, tapi hasil dari diskusi tadi. Jadi kalian harus upload hasil diskusi tadi, baik berupa poster atau misalkan kalian kalau misalkan tadi bisa di videokan berarti bentuknya video. Istilahnya kalau enggak video, permasalahan 1 divideokan, caranya seperti apa boleh. Kemudian kalau misalkan untuk poster berarti kalian boleh menggunakan Canva dan yang lainnya.
untuk membuat poster dari permasalahan satu dan permasalahan yang kedua. Ataupun kalian bisa boleh membuatnya di tulisan, di catatan, di foto untuk mempermudah, boleh silakan. Yang terpenting antara poster, video dan catatan kalian yang di foto tadi itu berbeda nilainya ya. Kalau misalkan poster bisa nilainya 8, kalau video bisa misalkan 90, atau misalkan catatan sendiri misalkan bisa di 75 misalkan, seperti itu. Itu tergantung dari kalian untuk mengirimnya bentuknya seperti apa. Untuk kegiatan di minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan sistem pertidaksamaan. Kalau 2 minggu yang sampai sekarang ini persamaan linear, 2 variabel dan 3 variabel. Untuk yang kedepannya itu ada sistem pertidaksamaan linear. Nah, aplikasinya nanti ke program linear, di mana program linear ini kalau Bapak biasanya digunakan untuk menganalisis usaha. Kalau misalkan di sini ada bagian tim apa ya istilahnya itu, kalau di OSIS itu apa ya, kalau kewirausahaan itu, kalau yang menggalang dana istilahnya. Nah biasanya itu menjadi salah satu analisis untuk menentukan apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Itu harus dikuasai yang namanya program linear. Nah program linear ini berkaitan sama sistem pertidaksamaan linear, dan itu akan kita pelajari di minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Bapak harapkan nanti kalau misalnya ada hal yang kurang terkait sama tugas, tolong dicek ya tugas-tugasnya. Kemudian Bapak harapkan pertemuan berikutnya lebih baik lagi dari sekarang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak izin bertanya Pak. Oh boleh, silahkan. Yang video sama poster itu tugas individu atau kelompok Pak? Individu sebetulnya. Yang tadi juga yang hasil diskusi itu bentuknya walaupun misalkan hasil diskusi tadi kelompok, tetapi untuk uploadnya itu menjadi individu. Oke ya, paham ya? Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Terima kasih Pak. Izin keluar. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke.